Saudara dan saudari, marilah sekali lagi kita mendengarkan pembacaan pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana orang banyak mencari-cari Yesus. Selepas sahaja Yesus memberi makan kepada orang banyak, Yesus meninggalkan mereka dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan apabila mereka menemukan Yesus, Yesus menegur mereka. Kerana mereka mencari Yesus bukan kerana tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi kerana mereka telah memakan roti dan kenyang. Oleh itu Yesus memberitahu mereka dengan berkata sedemikian, kerana Dia tahu orang-orang ini hanya mencari Yesus kerana mereka tahu Yesus dapat memperbanyakkan roti dan memberi makan. Yesus juga mengatakan, "Kamu harus mencari roti yang dapat memberi kamu kehidupan yang kekal, dan bukannya memakan roti dan binasa." Jadi saudara dan saudari, jika kita lihat diri kita, bilakah masa kita mencari Yesus? Adakah kita mencari Yesus kerana kasih Yesus, kerana tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus? Atau kita hanya mencari Yesus bila kita kecewa, bila kita merasa sedih, bila hati kita disakitkan oleh seseorang? Adakah hanya musim ini sahaja kita mula mencari Yesus? Bagaimana dengan hari-hari yang biasa, hari-hari kita senang? Adakah kita mencari Yesus? Dan di dalam Kisah Para Rasul, dalam pembacaan pertama, Stefanus telah melakukan mukjizat, tetapi orang-orang di sekitar Stefanus menghasutnya kerana mereka juga tidak memahami apakah tanda-tanda yang dilakukan oleh Stefanus.
Jadi saudara dan saudari, ada 3 perkara yang dapat kita pelajari di dalam Injil pada hari ini. Pertama, ketika kita berdoa, tidak kira berdoa sendirian ataupun berdoa bersama keluarga, bersama ibu bapa, anak-anak kamu, istri kamu, ataupun bersama dengan rakan-rakan kamu, percayailah bahwa kamu telah menjumpai wajah-wajah Yesus bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, tidak perlulah kita mencari tanda-tanda yang besar untuk melihat keindahan Yesus ataupun untuk melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Hanya melihat diri kita, bagaimana Tuhan Yesus memberikan napas kita yang baru, bagaimana Dia memberi kita kesehatan, bagaimana Dia menguatkan kita apabila kita jatuh. Itulah mukjizat-mukjizat yang kecil yang harus kita paham di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jika kita tidak dapat melihat wajah-wajah Yesus di sekitar kita, dalam diri orang lain, percayalah bahwa wajah Yesus sudah ada di dalam diri kita dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi wajah Yesus itu dapat dilihat melalui perwatakan kita, percakapan kita, dan kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita menjadi wajah Kristus bagi semua orang yang tengah mencari Dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.